guru yang digugu dan ditiru sudah langka, justru karena langka mahal harganya. Nah, inilah misi hidup saya. Di sisa-sisa kehidupan saya ini adalah untuk menciptakan atau ikut memfasilitasi lahirnya banyak guru. Ada guru yang sifatnya profesi, tetapi ada guru yang sifatnya fungsi. Nah, saya memilih untuk membangun guru-guru bangsa kita yang sifatnya fungsi. Jadi kalau Anda pebisnis yang guru. Kalau Anda karyawan yang guru. Kalau ibu rumah tangga yang guru. Kalau dia seorang pedagang yang guru. Itu tentang guru. Udah, terlalu serius ini. Mari kita ngopi. Siap. Ini ngopi. Bikinan saya sendiri. Itu gimana kalau ada murid yang ngebandel, Mas Pras? Misalnya kita sakit. Nah, kita cenderung memilih dokter yang masih muda, baru 2 tahun praktek, atau yang sudah 20 tahun praktek. Kita lebih trust kepada yang 20 tahun praktek. Dalam anggapan kita, yang 20 tahun praktek ini sudah mastery in detail, sudah expert, berasal dari pengalaman, nangani pasien. Nah, berarti dokter yang lebih tua ini dianggap kompeten oleh kita karena dia mendapatkan ilmu dari pengalaman menangani pasien. Orang yang memberi ilmu disebut guru, artinya gurunya dokter siapa? Pasien. Gurunya pebisnis, customer. Gurunya pemimpin, timnya. Gurunya guru, muridnya. Semakin bandel itu murid, itu adalah guru yang paling baik. Banyak guru itu yang tidak disukai. Kalau kita nonton film kungfu itu. Apa yang pertama kali diajarkan oleh sang guru? Angkat air, nyapu halaman, kemudian disiksa. Murid nggak suka. Tapi suka atau tidak suka itu hanya cuaca belajar. Kalau kita mau ke pasar, atau kita mau ke sekolah, atau kita mau ke kantor, kemudian hujan lebat. Maka hujan lebat itu bukan perintah untuk berhenti berangkat. Itu hanyalah cuaca saja ketika kita berjalan menuju ke sana, karena yang paling penting adalah kita memutuskan berjalan dan berjalan. Dengan apa? Dengan alat payung, jas hujan, atau apapun itu. Nah, begitulah guru. Tidak perlu disukai, tapi yang paling penting adalah layak dipercaya. Dan layak dipercaya itu fungsi dari 2 hal. Kompetensi, watak. Kalau jadi guru itu penderitaannya banyak. Penderitaannya besar. Coba bayangkan, kita mengajarkan untuk melakukan ini dan tidak melakukan ini. Nah, ketika kita mengajarkan tidak melakukan ini, dan itu sebuah kesenangan. Nah, seorang guru itu nahan kan, ngampet istilah Jawanya itu. Untuk saya tidak lakukan itu karena saya ini mengajarkan orang seperti itu. Nah, maka justru murid yang goblok ini, yang sering melakukan kesalahan, asal tidak fatal, kemudian belajar karena menyadari kegoblokannya. Itu cikal bakal guru yang nantinya akan baik. Nah, tapi kalau ditanya lebih enak mana? Ya, kalau buat saya akan jadi murid. Jadi guru itu itu perlu kekuatan. Kalau kita sama orang tua nggak pernah nurutin kata orang tua, kita pokoknya hanya maunya kita sendiri. Ya, kita senang ketika kita bisa melakukan yang kita mau, tapi senangnya itu sangat singkat. Just pleasure. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang merupakan keinginan orang tua, maka kita memenangkan hati mereka, dan mereka akan, ya walaupun orang tua tetap orang tua, pasti sayang sama kita, pasti memenuhi kebutuhan kita, tetapi kan beda ridhonya, ridho orang tua. Nah, jangan sampai kita jadi durhaka jadinya kan. Nah,
Ridho orang tua itu menentukan kesuksesan kita, sesuatu yang sangat besar yang menentukan kesuksesan kita. Percuma kita pinter, percuma kita kerja keras dan kerja cerdas, tetapi kalau kita nggak dapat ridho dari orang tua, hidup kita tuh nggak bahagia. Tragis nasib kita. Silakan dibuktikan sendiri. Sebenarnya kita sebagai potensi itu sudah sangat luar biasa, sebagai makhluk Tuhan sempurna, diciptakan oleh yang maha sempurna, untuk tujuan-tujuan sempurna. Nah, kita yang mengerdilkan diri. Kita yang mensabotase diri. Karena kita diberikan otak neokortex yang tidak diberikan kepada binatang untuk to create. Sehingga sifat dasar manusia adalah kreatif. Yang menghalangi adalah harga diri yang rendah, self-esteem tadi. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak kreatif, padahal kita ini kreatif. Tuhan Maha Pencipta, karena kita wakil Tuhan, maka diberi kemampuan mencipta tanpa maha. Sebagai lonceng harus berbunyi untuk dikatakan sebagai lonceng. Sebagai manusia harus menciptakan karya yang memberi nilai tambah bagi umat. Kalau mau dikatakan sebagai manusia. Pastikan kita yang memiliki pikiran kita, bukan pikiran kita yang memiliki kita. Wow. Pastikan Singkat. kita yang memiliki pikiran kita, bukan pikiran kita yang memiliki kita. Nah, itu nanti boleh dicerna itu, Cici. Ada satu dari Pimpin Bakti, bagaimana peran humor buat Pak Pras? Nah, pertanyaan kedua mungkin langsung saja biar kita hemat waktu. Digugu lan ditiru itu guru zaman lampau, masa kini sudah langka ditemukan. Menurut Pak Pras bagaimana? Dari Ibu Anastasia. Ya, yang pertama, humor adalah frame yang tinggi yang perlu kita punyai sebagai manusia. Segala sesuatu itu kita pandang humornya. Ini Tuhan ini lagi bercanda nih sama gue dikasih bangkrut kayak gini ya. Guru kita yang paling menggunakan humor untuk melihat segala persoalan itu Gus Dur kan. Gitu aja kok repot. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, guru yang digugu dan ditiru sudah langka, justru karena langka mahal harganya. Ada satu dari Pimpin Bakti, bagaimana peran humor buat Pak Pras? Nah, pertanyaan kedua mungkin langsung saja biar kita hemat waktu. Digugu lan ditiru itu guru zaman lampau, masa kini sudah langka ditemukan. Menurut Pak Pras bagaimana? Dari Ibu Anastasia. Ya, yang pertama, humor adalah frame yang tinggi yang perlu kita punyai sebagai manusia. Segala sesuatu itu kita pandang humornya. Ini Tuhan ini lagi bercanda nih sama gue dikasih bangkrut kayak gini ya. Guru kita yang paling menggunakan humor untuk melihat segala persoalan itu Gus Dur kan. Gitu aja kok repot. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, guru yang digugu dan ditiru sudah langka, justru karena langka mahal harganya. Pastikan kita yang memiliki pikiran kita, bukan pikiran kita yang memiliki kita. Wow. Pastikan Singkat. kita yang memiliki pikiran kita, bukan pikiran kita yang memiliki kita. Nah, itu nanti boleh dicerna itu, Cici.